dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Samantara, Bamanaku di Samantara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara Samalaya, iman bidadara Samalaya. Sayang sifat punya batu-batu kayak gini? Ada batu apa? Batu sungai. Ya. Ada tahu ini apa? Ini namanya arca megalith. Arca megalith. Orang sini ini menyebutkannya biasanya batu jai. Apa? Batu jai sudah dilihat dari namanya. Kalau jai itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, jadi kebetulan di sini ini batunya laki-laki ya. Ya, tapi ini hanya replika. Tahu replika? Apa replika? Tiruan ya, contohnya. Kalau yang aslinya itu ada di Museum Kebun Sidoarjo. Tapi itu tetap ditemukan di Bondowoso. Terus ini arca megalith itu biasanya memiliki anatomi tubuhnya lengkap. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, seperti itu. Terus di sini biasanya ada alat kelamin. Ya, ada alat kelaminnya, tapi kita tidak tonjolkan dikarenakan sebagai media edukasi. Jadi kalau yang aslinya itu ada alat kelaminnya. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Fungsi dari arca megalith ini ada yang tahu untuk tahu. Ya, jadi ini fungsinya sebagai media untuk menyembah nenek moyang. Jadi ini adalah sebagai media untuk menyembah nenek moyang. Paham? Ada yang mau ditanyakan terkait dari batu jai? Tidak ada? Ada? Sudah jelas? Ada. Kira-kira di tahun berapa? Yang di depan adik-adik semua ini ada yang namanya batu kenong. Kenapa dikasih nama batu kenong? Ada yang tahu? Tahu. Ya benar. Dikarenakan menyerupai seperti permainan gamelan atau kenong. Kenong. Terus tahu ya. Jadi batu kenong itu ada 3 jenis. Ada yang kembar, tunggal, dan juga tidak memiliki tonjolan. Ya, dan
yang di sini ini ada yang tunggal. Kalau yang tunggal itu ada yang bisa nunjukkan mana yang tunggal? Ya, kalau yang kembar itu ada dua. Jadi kalau kembar itu memiliki dua tonjolan. Untuk fungsinya ada yang tahu? Fungsinya itu yang pertama sebagai umpak bangunan atau fondasi sebuah rumah. Ya, jadi rumah-rumah terdahulu itu batu menong ini sebagai fondasinya. Terus yang kedua digunakan sebagai lambang kesuburan. Dan yang ketiga digunakan sebagai batas wilayah. Jadi batas wilayah antara desa ini dua desa itu dibatasi sama batu menong. Gitu. Ada yang ditanyakan mungkin dari bapak guru dan adik-adik terkait dari batu menong? Ya. Lambang kesuburan yang seperti ini Bapak, yang apa ya? Yang kembar. Oke. Yang kembar. Jadi batu menong yang kembar. Ya, jadi itu seperti menyerupai payudara manusia. Oke, lambang kesuburan. Dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Matahari itu muncul di antara dua celah batu ini. Ya, jadi mataharinya muncul di antara dua celah batu ini di saat musim kemarau di pagi hari seperti itu. Kalau misalnya musim penghujan gimana? Mataharinya tidak muncul di antara dua celah batu ini. Gitu. Dan ini sekitar tahun 1800-an digunakan sebagai media bertapa sama Kiai Ahmad Salam. Posisinya kebetulan saya juga bingung arah di sana Pak. Posisi lubangnya.
di sana karena tempatnya mohon maaf sempit, jadi langsung duduk aja, penjelasannya di sini ya. Nah, tadi kan sempat bilang Kak Nancy kalau geopark itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesianya apa tadi? Taman Bumi. Taman Bumi. Kalau Ijen Geopark berarti Taman Bumi Ijen. Nah, kenapa di situ kok ada kawah burung, ada topeng kona, ada apa lagi? Udo fire gitu ya? Ada yang tahu tujuannya geopark nggak di sini? Belum tahu ya. Nah, jadi 3 tujuan geopark itu yang pertama adalah konservasi. Nah, yang kedua adalah edukasi, dan yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Nah, boleh bisa dibantu? Di sini coba dibaca yang ada di depan. Oke, Kak, siap. Ya, semua wilayah luar negeri atau bangunan yang memiliki situs warisan geologi dan tentang alam dan bergerak terkait aspek warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya, serta dikelola untuk memerlukan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk